Ya, pemirsa, saat ini beredar 6 nama calon Kapolri yang memiliki peluang besar menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Di antaranya ada mantan Kabar Eskrim, Komisaris Jenderal Polisi Soehardi Alyus, dan juga Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar. Ya, inilah pemirsa nama-nama yang berkembang saat ini. Di antaranya ada Wakapolri, Komjen Pol Badrudin Haiti. Ada juga nama yang cukup dikenal di kalangan bandar narkoba. Ditakuti maksud saya ya. Kepala BNN, Komjen Pol Anang Iskandar. Ini ada juga Irwasum, yaitu Komjen Pol Dwi Priyatno. Itu katanya jagonya Pak Jokowi tuh. Katanya, saya nggak tahu ya, nanti kita akan diskusikan. Nah, tidak ketinggalan juga ini mantan ajudan Presiden SBY, Komjen Pol Putut Bayu Ekoseno, yang sekarang menjadi Kabah Harkam. Ada Kabar Eskrim, yang baru saja jadi Komjen kemarin, Komjen Pol Budi Waseso. Dan mantan Kabar Eskrim atau seniornya Pak Budi Waseso, Komjen Pol Soehardi Alyus. Oke, Pak Farouk Muhammad, dari 6 nama tadi misalnya akan diusulkan jadi Kapolri, ideal nggak? Ya, karena hukumnya, aturannya banyak, tidak ada jalan keluar. Yang tertinggi mereka itu 3 bintang semua kan. Ini persoalan bintangnya saja atau kalau kita lihat integritas misalnya? Ya, sekarang aturannya di sana itu dia senior. Ada aturannya yang membatasi itu, yang tidak memungkinkan. Kalaupun seperti KSAL kan, pernah diambil dari bintang 2, dia naikkan dulu ke bintang 3. Setelah bintang 3 masuklah memenuhi syarat kan, begitu juga di sini. Jadi tidak ada pilihan lain, memang ya di antara yang itu. Termasuk Pak Trimur Pardopo ya dulu ya? Dulu ya, dinaikkan kan. Bintang 3 kan. Satu hari langsung kan. Cepat sekali gitu. Itu cepat ya. Jadi memang dari segi persyaratan sesuai ketentuannya ya memang di antara mereka ini. Tapi sejak Kapolri pertama sampai hari ini hampir semua orang Jawa. Cuma satu, Pak Muhammad Hasan tahun 71 sampai 74 itu orang Sumatera. Pak Waludin. Pak Waludin Jamin ya, orang Padang ya, orang Minang ya. Itu tidak tertulis itu Pak, tapi apa harus orang Jawa? Tidak. Tidak harus. Jadi kalau gitu Pak Siagian bisa dong harusnya dulu jadi Kapolri ya. Oh iya. Pak Farouk juga begitu. Saya pernah masuk namanya saya kok. Nama saya ingat dengan Tanto kan nama saya. Tanto. Cuma saya nggak pakai Sufaru gitu. Itu sudah menjawab. Pak Siagian, komentar Anda soal Jawa bukan Jawa. Jadi itu nggak usah kita bicarakan lah. Itu tidak dilihat mata tapi dilihat hati. Nah, saya kembali menanggapi tadi. Ada sedikit yang agak perlu saya elaborasi tanggapan Pak Farouk mengenai politik. Kenapa Panglima TNI dan Kapolri harus persetujuan DPR? Memang ini ada kaitan dengan politik, Pak. Karena 2 alat negara ini di Undang-Undang Dasar kita yang dinyatakan alat negara ini hanya 2, Pak. Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kenapa harus persetujuan DPR? Ini kan melihat nuansa politisnya, Pak. Nah, sekarang kalau kita lihat Budi Gunawan. Kenapa diseret-seret ke politik sama DPR? DPR itu kan sudah politik. Betul, lembaga politik. Pak. Kenapa harus menyeret-nyeret polisi? Lama-lama polisi dipolitisi semua, Pak. Karena memang bisa digunakan ini untuk politik, Pak. Kita lihat dulu, nggak usah jauh-jauh sudah terjadi, Pak. Waktu zaman Bimantoro dengan Hairul. Politik murni itu, Pak. Gus Dur sudah mengeluarkan keputusan. Itu kan, sudah dilantik, sudah dikasih bintang 4. Kalau dulu langsung calon Kapolri itu di bintang 4 kan. Betul. Ya, tapi kan politik itu waktu itu, ya kan? Sudah berpolitik, ya kan? Saya ke Babinkum waktu itu jadi cocoran juga saya, serba salah, ya. Kalau secara yuridis normatif, secara konstitusional, memang kewenangan presiden. Waktu itu belum berlaku yang sekarang ini, Pak. Ya. Justru karena mungkin Pak Siagian, justru karena polisi suka diseret-seret ke ranah politik, makanya sampai sekarang itu nggak pernah mandiri polisi kita, termasuk soal pemilihan Kapolri. Nah, kalau politisi kita diseret sana tahu soal itu. Mandirinya di bidang apa, Pak? Yang tidak mandiri di bidang apa sih? Karena kan undang-undang dasar saya kasih polisi. Contoh, Pak Siagian. Saya kasih contoh begini. Suatu waktu saya datang mau naik ke puncak. Saya harus menunggu di Ciawi itu sampai 2 jam.
Karena menunggu presiden libat. Iya. Saya tanya sama Kapolresnya, mana presiden masih nunggu libat? Kenapa? Presiden sedang makan dia. Kita rakyat itu menunggu. Kamu pasti dia tidak akan berani menegur itu. Karena dia, kalau saya ini begini, saya bisa dipecat. Berarti seorang jangankan dari Kapolri sampai ke bawah itu takut sekali. Tidak berani profesional. Kalau dia profesional, tunggu presiden, saya libatkan. Oke, Bapak mau libat, sudah siap, saya akan hentikan. Kan nggak berani ngomong begitu. Karena berada di bawah ini. Itulah salah satu wujud. Tapi itu sudah di kultur, Pak. Kalau menurut saya itu bukan politis, Pak. Ini bukan itu politis karena budaya. ikatannya dia dengan presiden. Karena dia diangkat oleh presiden. Iya, ini budaya Orang akan feodal cari muka ini. kepada presiden. Iya. Karena yang mengangkatnya memberhentikan presiden. Selama di Indonesia Kapolrinya diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang notabene adalah politisi, dia akan tetap tidak bisa mandiri itu. Dia tunjuk kalau profesional tuh nggak perlu bicara itu. Kalau dia profesional, Pak, dia nggak bisa jadi Kapolri nanti, Pak. Loh, ada orang lain yang ada pihak lain. Itulah yang saya harapkan Kompolnas yang harus difungsikan di Indonesia. Artinya Kompolnas sekarang belum berfungsi Yang maksimal. mengangkat dan memberhentikan Kapolri biarlah Kompolnas. Tidak ada campuran. Gimana Pak Siagian? Itu baru idealnya. Ya, ini harus kita robah dulu TAP MPR. Jadi sebetulnya undang-undang. ini Tidak perlu. mohon maaf dulu ya Pak Parok ya, kita ini satu sumber lah ya. Karena kebetulan saya praksi TNI Polri DPR terakhir ya. Jadi Undang-Undang Nomor 2 ini dulu dibahas, saya Kababinkum mendampingi Kapolri ketika pembahasan ini. Jadi mengenai kedudukan status daripada Polri dan Kapolrinya itu diatur di TAP 7 MPR. Iya. Jabaran dari pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. TAP 7 sudah selesai dilaksanakan. Ya itulah dijabarkan di Undang-Undang 2. Iya. Undang-Undang nomor Sekarang kalau jangankan itu Undang-Undang Dasar pun bau kita rubah Iya, saja. silakan. Jangan takut. Silakan itu, silakan. Rubah itu barang itu. Iya, silakan. Kesempatan Inilah yang ini terjadi sekarang. sekarang. Kita mau pingin polisi yang betul profesional. Bebaskan dia Artinya dari polisi intervensi mandiri politik. profesional harus rubah dulu Rubah itu, itu barang Tapi itu. di mana-mana kepolisian negara itu di bawah eksekutif, Pak. Ya kita ini sistem presidensial, ya. Jadi sama dengan menteri di bawah presiden. Nah, Polri dengan Panglima TNI di bawah presiden. Pak. Jadi Kalau Kapolri jadi pembantu presiden, masyarakat kapan terlayani, Pak? Ya, tapi kan ada Pak, dalam rangka melaksanakan penegakan hukum, katakanlah sebagai penyidik, Polri itu independen, Aduh, tidak boleh itu omong kosong diintervensi. aja, Pak. Udahlah, Tidak boleh. kalau Kenapa memang begitu, tetap- Pak? Dia akan takut. Kepala negara, dia personifikasi dari negara adalah kepala negara. Nggak bisa dihindari. Mana nih negara? Kamu alat negara. Ya negara itu mana? Ini presidennya. Kepala negara. Turun dia. Wah, seorang sersan di bawah, brigade. Mana kepala negaramu? Terlalu jauh. Atasannya menjadi kepala negara. Bagi dia, negara adalah atasannya itu. Ini yang bikin rusak polisi. Polisi lebih takut kepada atasannya daripada kepada rakyat yang itu dilayani. budaya. Ini harus Itulah dirubah. budaya. Itu Itu harus budaya. dirubah. Doktrin Jangan kita budaya. sebetulnya tidak begitu. Nggak boleh. Ini harus Ya. dirubah. Jadi kalau begitu kita Kalau robah mau kok- Polri betul-betul polisi, seorang dia bertanggung jawab pada rakyat, baru dia mengabdi nih. Jadi Rubah Polri itu kepanjangannya kepolisian negara, Pak. Iya, itu Polisinya harus negara, dirubah itu. ya. Harus polisi Jadi republik, Tribrata Bukan satu polisinya Presiden RI, kan? Bukan polisinya negara, Pak. Lama-lama negara itu akhirnya kepala Ya, negara. iya. Nah, ada kepala negara ya harus dong budaya Itu kan. kita. Inilah karena dia diangkat dan diberhentikan. Loh, ini Kepala Pak. negara siapa sekarang? Nah. Jokowi yang begini hebat, dia harus tidak bisa menghindar dari partai ini, pusing dia. Jadi ini Tapi Pak, sebentar. Dari dulu kan Polri itu memang sudah di bawah Presiden Republik Indonesia, Persis. kan? Belum pernah tuh ada konflik yang menurut saya sampai berlarut-larut seperti ini. Apa mesti nunggu sampai BG pensiun usianya dan KPK juga selesai masa baktinya? Ini gimana? Dulu otoriter. Itu jangan lupa. Jangankan Kapolri, segala hal otoriter seorang Soeharto. Semua. Itu Bung Karno pun masih begitu dulu. Kita tidak bisa menggambarkan dengan situasi yang sekarang. Pasca reformasi gak ada masalah juga Pak sebenarnya Pak Kapolri. Jadi waktu reformasi dulu ada 3 pilar reformasi Polri itu yang kita buat. Salah satu reformasi budaya. Ya. Ini budaya ini yang belum. Saya sependapat itu. Budaya, Ya. saya sudah sampaikan dalam pidato saya Pak, pidato pelantikan saya sebagai guru besar. Kita tidak bisa hanya mengadap kalau strukturnya menghambat proses budaya. Sekarang ini struktur. Ada Struktur yang mana, Pak? Struktur polisi karena tunduk kepada kepada presiden. Diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Coba lihat Jepang. Jepang tidak ada perdana menteri, dia tidak. Komisi kepolisian Jepang lah yang mengangkat dan memberhentikan kepala polisinya. Tidak ada dia. Komisi kepolisian ini harus merepresentasikan
dari politisi, dari sosial masyarakat, Oke. dari pemerintah. Tapi kan kepala negara bertanggung jawab atas apa yang diemban oleh kepolisian juga, Pak. Dia melalui komisi itu. Komisi itu yang menetapkan kebijakan dan dia mengendalikan, dia mengawasi pelaksanaan kebijakannya. Karena polisi itu instrument of law, not instrument of policy. Iya, iya. Sebagai instrument of law, dia betul-betul harus dibebaskan mandiri. Bahwa ada sejumlah negara yang menempatkan itu di bawah eksekutif, tidak mengkhianati, tidak mengurangi fungsi polisi tiga. The power of the polisi, dia ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hanya karena itu saya menyebutkan polisi itu kekuatan khusus dia. Kalaupun dia ditempatkan di bawah eksekutif, harus dibuat rambu-rambu yang tidak memungkinkan eksekutif semena-mena menyalahgunakan. Itu yang rambunya belum ada sekarang ini. Emangnya Pak Siagian, kalau misalnya polisi itu dipilih, diangkat, diberhentikan oleh Kompolnas, lepas dari intervensi politik, ada jaminannya emang? Jadi begini Pak, keberadaan Kompolnas ini pun TAP 7 ini, TAP 7 MPR. Ya saya ingat betul suasana kebatinannya kenapa ada ini, barang ini. Ya kan? Karena dipersoalkanlah di DPR itu, DPR MPR. Kok TNI yang begitu hebat, ada Mabes TNI, ada Mabes Angkatan, ada Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan inilah yang mengkaji arah kebijakan mengenai TNI ini yang diberi masukan kepada Presiden. Karena Presiden panglima tertingginya. Kalau begitu dibentuklah harus ada Lembaga Kepolisian Nasional. Di TAP 7 namanya Lembaga Kepolisian Nasional, tapi huruf kecil. Maka setelah dijabarkan di dalam Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2, ini ramai dipersoalkan. Ada yang mengatakan sudah Lembaga Kepolisian Nasional aja namanya. Ini nanti bersaing dengan Polri, kan begitu. Akhirnya Komisi Kepolisian Nasional dengan dua tugas. Satu, membantu Presiden untuk bagaimana Presiden menetapkan arah kebijakan Polri. Yang nanti arah kebijakan inilah menjadi pedoman Kapolri menjabarkannya dalam rangka menyelenggarakan kepolisian nasional. Ya. Yang kedua, memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Ya. Nah ini pun dinamis Pak, ada dinamikanya. Ya. Terus terang saja, ya di masa Presiden yang sekarang ini sangat luar biasa diberikan kepercayaan kepada Kompolnas. Ya. Kami sudah 2 kali menghadap Presiden membicarakan mengenai ini Pak. Ini kan Ya. pertimbangan Pak Siagian. Ya, Kan? memberikan Pertimbangannya didengarkan, diterima atau tidak, terserah Presiden kan. Hak prerogatif Oke, Presiden. kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami break. Pemirsa, kami segera kembali.